Halo Sobat Investor, selamat datang di DBI Reksadana Awards 2022. Ini adalah video pertama di channel ini yang akan memberikan awards kepada reksadana-reksadana dan performa terbaik di setiap tahunnya. Akan ada 5 kategori di sini. Yang pertama, reksadana pasar uang terbaik. Yang kedua, reksadana obligasi terbaik. Yang ketiga, reksadana saham terbaik. Ada reksadana indeks terbaik. Dan yang terakhir ada reksadana syariah terbaik. Reksadana yang eligible untuk dipilih minimal sudah berjalan selama 1 tahun dan ada 2 tahap penilaian. Tahap pertama adalah penilaian dari performa reksadana yang bobotnya 70% yang mencakup return, drawdown, dan aset under management yang diambil pada tanggal 29 Desember 2022. Setelah itu akan disortir dan 5 teratas akan mengikuti penilaian tahap kedua, yaitu penilaian dari top holdings yang bobotnya 30%. Total ada lebih dari 100 reksadana baik yang dijual di bibit maupun yang tidak dijual di bibit untuk dipilih mengikuti penilaian dari awards ini. Oke, langsung saja kita mulai dari kategori yang pertama. Kategori pertama, reksadana pasar uang terbaik 2022. Reksadana pasar uang terkenal sebagai instrumen investasi yang cocok untuk pemula karena resikonya yang minim dan bisa dibilang hampir tidak pernah turun. Ini bisa terjadi karena isi dari reksadana pasar uang adalah deposito dan obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Kriteria untuk reksadana pasar uang terbagi menjadi 70% di performa, yaitu 40% di return 1 tahun, 10% dari return 3 tahun, 10% dari drawdown 1 tahun, 10% dari aset under management. Sedangkan 30% dari top holdings. Cara saya menilai top holdings seperti ini. Saya akan ambil fund fact sheet untuk tiap kuartal, Maret, Juni, September, dan harusnya Desember, tapi karena belum keluar saya pakai yang November. Kemudian saya beri skor 100 untuk deposito dan 70 untuk obligasi. Deposito tentu saja lebih aman dibandingkan dengan obligasi perusahaan, tapi memang returnnya lebih rendah. Terlalu banyak obligasi memang akan membuat return tinggi, tapi resikonya juga meningkat. Namun kalau returnnya terlalu rendah karena terlalu konservatif juga akan kalah dari inflasi. Reksadana terbaik di sini adalah reksadana yang bisa mendapatkan performa yang bagus, tapi tetap bisa membalance resiko di top holdingsnya. Dan pemenang dari DBI Reksadana Pasar Uang Terbaik 2022 jatuh kepada Sukor Invest Money Market Fund dari manajer investasi Sukor Asset Management. Dengan final score 91 yang terdiri dari skor performa 96,9 dan skor top holdings 77,1. Sukor Invest Money Market Fund mampu mendapatkan top 3 di semua kategori, yaitu di return 1 tahun urutan kedua, return 3 tahun, dan drawdown 1 tahun urutan pertama, serta peringkat ketiga pada aset under management. Skor top holdings lebih rendah karena komposisi rata-rata dari 4 kuartal di 2022 untuk deposito hanya 23,8% dan 76,2% disumbang oleh obligasi. Ini yang menjelaskan mengapa return dari Sukor Invest Money Market Fund lebih dominan jika dibandingkan dengan kompetitornya. Urutan kedua ditempati oleh Capital Money Market dengan final score 88,2 dan Mega Dana Kas menempati urutan ketiga dengan skor 83,5. Perincian perhitungannya nanti bisa dilihat di spreadsheet ya. Oke, kita akan coba lanjut ke kategori berikutnya. Kategori kedua, reksadana obligasi terbaik 2022. Reksadana obligasi biasanya digunakan untuk investasi dengan durasi 1-5 tahun. Secara garis besar ada 2 jenis reksadana obligasi. Yang pertama, reksadana obligasi yang isinya dominan obligasi negara, dan yang kedua adalah reksadana obligasi yang isinya dominan obligasi korporasi. Obligasi negara menawarkan keamanan karena dijamin oleh negara, tapi returnnya biasanya lebih rendah dan drawdown-nya lebih tinggi alias lebih berfluktuasi. Obligasi korporasi punya return yang lebih tinggi, tapi perusahaan lebih mungkin untuk gagal bayar dibandingkan dengan negara. Kriteria penilaiannya sama dengan reksadana pasar uang. Beberapa reksadana yang belum sampai 3 tahun, return 3 tahunnya akan memakai penilaian sesuai dengan return 1 tahun. Dan untuk top holdings penilaiannya akan seperti ini. Bagi yang menaruh di obligasi negara ataupun di instrumen pasar uang akan mendapatkan poin 100, dan yang menaruh di obligasi korporasi akan mendapatkan poin 70. Dan apabila ada yang menaruh di saham tidak akan mendapatkan poin sama sekali. Oke, dan pemenang dari DBI Reksadana Obligasi 2022 jatuh kepada Shalendra Pendapatan Tetap Premium dari manajer investasi Shalendra Capital. Final score 87,4 yang terdiri dari skor performa 94,0 dan skor top holdings 72,8. SPTP mampu mendapatkan peringkat 1 di return 1 tahun dan return 3 tahun. Drawdown peringkat ke-6 dan Asset Under Management peringkat ke-11. Ada beberapa hal yang cukup unik sepanjang 2022 ini, mulai dari bulan Januari hingga Agustus, SPTP pernah punya holdings di saham yang sebenarnya cukup riskan untuk reksadana obligasi. Sayangnya reksadana ini tidak dijual di aplikasi bibit. Urutan kedua ditempati oleh Sukor Invest Stable Fund dengan skor yang beda cukup tipis ya, 86,5, dan urutan
ketiga ditempati oleh Skor Invest Syariah Sukuk Fund dengan skor yang juga cukup tipis bedanya, yaitu 86,3. Ketiga-tiganya adalah reksadana obligasi korporasi. Dan sayangnya reksadana obligasi negara tidak ada satupun yang masuk ke top 5. Hal ini terjadi karena pada 2022 return dari reksadana obligasi negara turun akibat kenaikan suku bunga dari The Fed dan suku bunga BI. Kategori ketiga, reksadana saham 2022. Reksadana saham biasanya digunakan untuk investasi dengan durasi lebih dari 5 tahun. Secara garis besar, ada 2 jenis reksadana saham, yaitu reksadana saham yang dikelola secara aktif dan reksadana indeks yang lebih pasif. Reksadana saham ditujukan untuk mengalahkan pasar, tentu saja bisa menang dan juga bisa kalah. Sedangkan reksadana indeks ditujukan untuk menyerupai pasar dan menghilangkan resiko kalah dari pasar. Nah, pada kategori ini, awards-nya ditujukan untuk reksadana saham yang dikelola secara aktif. Kriteria performa untuk reksadana saham sedikit berbeda, pembagian 70%-nya seperti ini. Meskipun ini awards untuk performa di 2022, tapi menurut saya return jangka panjang yang konsisten juga harus masuk sebagai kriteria penilaian. Nah, untuk top holdings penilaiannya lebih rumit dan subjektif. Dalam fun fact sheet, sobat investor bisa melihat saham-saham apa saja yang dimiliki. Saya akan membagi saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia menjadi 6 tier berdasarkan kualitasnya, dan tentu saja ini subjektif versi saya. 6 tier mulai dari tier S, A, B, C, D, dan F. Saham yang masuk ke tier S akan mendapatkan skor 100, kemudian turun 10 poin tiap tiernya sampai ke tier F dengan nilai 50. Contoh saham-saham di tier S adalah saham-saham market leader, market cap-nya ratusan triliun, labanya 20 triliun lebih, punya juga return on equity 5 tahun terakhir yaitu double digit dan rutin bagi dividen. Dan contoh-contohnya seperti Bank BCA, BRI, Mandiri, Telkom, dan Astra. Saham tier A sedikit lebih turun ya, market cap-nya mungkin puluhan hingga ratusan triliun, punya ROE double digit juga, labanya juga triliunan tapi tidak sampai 20 triliun, dan contohnya adalah UCBP, BNI, Kalbe, dan Carun Pokpan. Saham tier B itu contohnya adalah PTBA, Tower, dan Alfamart. Tier C itu sudah mulai masuk ke mid cap, contohnya adalah S Hardware, Adira Multifinance, dan juga London Sumatra. Saham small cap atau mid cap ataupun saham-saham large cap yang kinerja kurang begitu bagus masuk ke tier D. Contohnya adalah Goto dan Bumi yang saya masukkan ke tier D. Sedangkan di tier F adalah saham-saham yang tersandung kasus, suspensi lama, mau di delisting ataupun yang sudah lama di 50. Oke, dan pemenang dari DBI reksadana saham terbaik 2022 jatuh kepada Panin Dana Maksima dari Panin Asset Management. Final score 89 yang terdiri dari skor performa 92,7 dan skor top holdings 80,3. Panin Dana Maksima ini adalah reksadana legendaris yang sepanjang berdirinya mencatatkan return 19% per tahun. Tapi reksadana ini performanya sempat di bawah indeks selama bertahun-tahun, dan pada tahun 2022 ini seakan balas dendam, Panin Dana Maksima mencetak return 30,45% per tahun. Mengungguli peringkat kedua yaitu Skruder Dana Prestasi Plus yang mencetak return 12,45%, dan peringkat ketiga yaitu Skor Invest Equity Fund yang mencetak 9,33% per tahun. Kalau dilihat dari top holdingsnya, kinerja dari Panin Dana Maksima ditopang oleh saham-saham batubara seperti Adaro dan United Tractor, saham-saham perbankan seperti Mandiri dan BRI, dan juga kenaikan dari saham-saham grup Panin lainnya seperti PNBN, PANS, dan juga PNLF. Sayangnya reksadana ini juga tidak dijual di Bibit. Meskipun begitu, skor tertinggi untuk top holdings dipegang oleh Skruder Dana Prestasi Plus dengan skor 91,5. Skruder Dana Prestasi Plus merupakan bukti bahwa bisa loh mencetak return tinggi dengan komposisi saham-saham andalan di tier S seperti Astra, BCA, Mandiri, BRI, dan saham di tier A seperti BNI dan Kalbe Pharma. Kategori reksadana indeks 2022. Penilaiannya sama persis dengan reksadana saham, jadi kita langsung umumkan saja siapa pemenangnya. Dan pemenang dari DBI reksadana indeks terbaik 2022 jatuh kepada BNP Paribas Srikati dari BNP Paribas Asset Management. Final score 87,5 di mana skor performa 84,2 dan skor top holdings 95. Fun fact-nya, BNP Paribas Srikati mendapatkan peringkat kedua kalau semuanya digabungkan antara reksadana saham aktif dan reksadana indeks yang pasif. Hanya di bawah Panin Dana Maksima dan mengungguli Skruder Dana Prestasi Plus. Reksadana ini berhasil mendapatkan return tertinggi keempat yaitu 13,56% di tahun ini. Top holdingsnya memang istimewa. 5 sahamnya itu tier S dan 5 sahamnya itu tier A. Bisa dibilang ini adalah 10 saham terbaik di Indonesia yang ada di reksadana ini. Karena manajer investasi ini belum genap 5 tahun, maka untuk return 5 tahunnya saya ambilkan dari return 5 tahun dari Srikati. Juara keduanya jatuh ke UOB AM Indeks Bisnis 27, dan juara ketiga jatuh ke Dana Reksa Indeks Syariah. Indeks IDX 30 kali ini tertinggal jauh. Hal ini disebabkan karena kinerja Goto yang dimasukkan di pertengahan tahun pada harga 370-an
akhirnya jatuh lebih dari 70% ke harga 90-an dan membawa turun performa dari IDX30. Seandainya Gotoh tetap di 370, maka performa return dari IDX30 akan menyerupai Serikati di belasan persen per tahun. Kategori terakhir, reksadana syariah 2022. Untuk kategori ini penilaiannya diurutkan dari skor tertinggi reksadana syariah yang ada di kategori-kategori sebelumnya, mulai dari kategori pasar uang, obligasi, saham, dan juga indeks. Dan pemenangnya adalah Sukor Invest Syariah Sukuk Fund dari manajer investasi Sukor Asset Management dengan final score 86,3. Sukor Invest Syariah Sukuk Fund merupakan reksadana obligasi korporasi. Urutan kedua ditempati juga oleh reksadana obligasi yaitu IHAJ Syariah Fund dengan final score 83,4. Dan urutan ketiga ditempati oleh reksadana pasar uang Sukor Invest Syariah Money Market Fund dengan skor 82,7. Oke, itu tadi adalah 5 gelar dari DBI Reksadana Awards perdana di tahun 2022. Siapa yang punya reksadananya boleh juga tuliskan di kolom komentar, dan juga kalau ada reksadana lain yang saya terlewat di tahun ini juga boleh dituliskan di kolom komentar agar bisa dimasukkan di tahun 2023. Semoga resolusi yang sudah ditulis di 2023 bisa tercapai, dan sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya di tahun 2023. Bye!